ternyata ada 16 aplikasi pinjaman online yang legal dan ini semuanya sangat berbahaya jika teman-teman telat bayar atau gagal bayar karena dikonfirmasi sudah ada DC lapangannya. Oke, kita simak saja apa saja ke 16 pinjol tersebut. Nah, yang pertama adalah aplikasi kredit pintar. Nah, untuk kredit pintar ini banyak banget nasabahnya karena memang mereka sering banget beriklan berpromosi di sosial media dan juga YouTube. Dan untuk aplikasi kredit pintar ini memiliki DC lapangan yang resmi, jadi mereka memang sering banget untuk merekrut DC lapangan. Jadi hati-hati yang punya pinjaman di aplikasi kredit pintar. Nah, yang kedua adalah aplikasi home credit. Jadi untuk aplikasi home credit ini sering banget untuk pembiayaan barang-barang kayak HP, TV, kulkas. Jadi sering banget untuk membeli barang elektronik tapi lewat skema pembiayaan home credit. Nah, ini juga sering dipakai banyak orang dan untuk salesnya juga tersebar di seluruh Indonesia. Jadi karena itulah untuk debt collector lapangannya juga tersebar di seluruh Indonesia. Perlu hati-hati yang telat bayar di aplikasi home credit. Nah, yang ketiga adalah aplikasi Tunaiku. Nah, ini di bawah naungan Amar Bank. Mereka di backup sama bank besar yaitu PT Bank Amar, di mana untuk Tunaiku ini ya pasti ada debt collector lapangannya. Sehingga ya perlu diwaspadai buat teman-teman yang punya pinjaman di aplikasi Tunaiku. Nah, yang keempat adalah aplikasi Akulaku. Jadi Akulaku ini ya nggak bisa dibantah lagi kalau ini merupakan aplikasi yang besar, sudah cukup populer di industri pinjol, sehingga mereka dari segi debt collector lapangan ya pasti punya DC lapangan gitu. Jadi untuk aplikasi Akulaku ini perlu perhatian buat teman-teman yang telat bayar karena bisa saja didatangi oleh debt collector lapangan aplikasi Akulaku. Nah, yang kelima adalah aplikasi Kredivo. Nah, ini juga salah satu sesepuhnya di dunia pinjol. Sudah banyak banget yang make karena emang aplikasi Kredivo ini sudah cukup lama di Indonesia. Sehingga aplikasi ini juga sudah cukup ternama dan banyak orang yang memakainya. Nah, untuk aplikasi ini untuk penagihannya cukup agresif, bahkan bisa dibilang paling agresif dari semua pinjol gitu. Bahkan ada yang bilang telat bayar 2 hari, 3 hari, debt collector lapangan mereka itu langsung datang buat menagih. Dan ini yang bikin banyak nasabah itu nggak nyaman kalau telat bayar di aplikasi Kredivo. Nah, yang keenam adalah aplikasi GoPay. Ini berlaku juga GoPay pinjam dan juga GoPay letter. Nah, ini layanan dari aplikasi Gojek, di mana untuk aplikasi ini ya pasti ada DC lapangannya. Karena seperti yang kita tahu sendiri, kalau layanan Gojek itu sudah sangat merata di seluruh Indonesia. Di kota manapun yang namanya Gojek itu pasti bisa dipesan gitu. Sehingga untuk aplikasi GoPay pinjam dan juga GoPay letter, mereka pasti ada DC lapangannya dan ini perlu diwaspadai. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Singa ID. Nah, jadi untuk Singa ID ini mereka ini aplikasi pinjol yang legal yang sudah lama berdiri di Indonesia. Dan untuk aplikasi Singa ID statusnya ini merupakan pinjol yang legal. Jadi teman-teman jangan salah paham, jangan mikir kalau ini pinjol semi legal atau pinjol ilegal, itu ya enggak. Ini pinjol legal ada izinnya. Dan untuk aplikasi ini untuk DC lapangannya sudah positif ada, khususnya di Kota Bandung perlu hati-hati karena bisa saja didatangi oleh DC lapangan khususnya yang berdomisili di Kota Bandung. Tapi di luar Kota Bandung sejauh ini masih aman gitu, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, yang ke-8 adalah aplikasi Uatas, sama seperti GoPay. Kalau aplikasi ini untuk debt collector lapangannya itu ada di wilayah Jabodetabek. Jadi teman-teman yang berada di lokasi Jabodetabek perlu ekstra waspada, bisa saja didatangi oleh DC lapangan aplikasi Uatas. Karena untuk DC lapangannya ya lumayan cepat lah untuk menagih ke nasabah yang telat bayar gitu. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Indodana. Ini salah satu layanan pay later yang cukup banyak penggunanya juga. Karena untuk aplikasi Indodana ini mereka cukup cepat dalam hal pencairan. Jadi ada orang yang mau minjem di aplikasi Indodana itu nggak sampai 4 hari, 3 hari itu langsung cair gitu. Bisa cair bahkan di hari yang sama. Makanya banyak orang yang pakai aplikasi ini. Tapi kalau masalah DC lapangan mereka sudah mulai agresif. Jadi ini yang sangat disayangkan untuk aplikasi Indodana. Mereka sudah cukup agresif dalam hal penagihan karena DC lapangan mereka cukup tersebar di seluruh Indonesia. Nah, yang ke-10 adalah aplikasi Lasbon. Ini layanan dari aplikasi Lazada. Jadi bisa dibilang Lazada Pay Later lah gitu. Nah, untuk aplikasi ini karena Lazada itu terintegrasi dengan Alibaba Group, makanya untuk Lazada Pay Later ini ya dari segi pendanaan sangat kuat, dari segi investor sudah sangat kuat, sudah sangat mumpuni, sehingga mereka ini dari segi ya budget untuk membayar DC pinjol ya
ada gitu. Mereka nggak tanggung-tanggung membayar DC pinjol untuk menagih nasabah yang telat bayar. Sehingga untuk aplikasi Lastborn ini dari segi DC lapangan ya memang sudah ada, jadi perlu diwaspadai. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Pinjamin. Ini aplikasi yang baru dari segi nama, tapi dari segi pinjol mereka sudah cukup lama, di mana mereka dulunya pakai nama aplikasi Pinjam Win-Win. Sekarang berganti menjadi Pinjamin. Nah, aplikasi Pinjamin ini fokus penyisiran awal di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Jadi yang tinggal di kota Jakarta, entah itu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Barat, Selatan, Utara, itu perlu ekstra waspada. Kalau memang punya cicilan di aplikasi Pinjamin gitu, karena nggak segan-segan untuk DC lapangan mereka menyisir atau bahkan mendatangi yang tinggal di kota Jakarta. Tapi di luar kota Jakarta sejauh ini masih aman, nggak ada yang perlu ditakuti. Nah, yang ke-12 adalah aplikasi Julo. Ini juga salah satu aplikasi yang sering banget dipakai untuk pinjaman modal usaha. Jadi banyak banget para pedagang, para pebisnis yang mengajukan pinjaman di aplikasi Julo. Dan aplikasi ini hingga sekarang untuk DC lapangannya itu cukup agresif, terutama di kota Jabodetabek. Di kota Jabodetabek gak segan-segan mereka itu mendatangkan DC lapangan kalau ada nasabah itu yang telat bayar gitu. Tapi kalau di luar Jabodetabek sejauh ini ya masih aman gitu. Teman-teman gak perlu khawatir kalau telat bayar selagi teman-teman itu tinggalnya di luar Jabodetabek. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Neobank. Nah, kalau Neobank ini bukan pinjol murni seperti pinjol pada umumnya, melainkan Neobank ini ya semacam bank digital yang punya fitur pinjaman gitu. Makanya yang minjem di aplikasi ini ya nggak sebanyak di pinjol lain, tapi kalau masalah DC lapangan mereka menurunkan DC lapangan gitu. Nah, selanjutnya yang ke-14 adalah aplikasi FinPlus, di mana aplikasi FinPlus ini dari segi penagihan itu sudah lumayan agresif karena dikonfirmasi untuk aplikasi FinPlus ini ada DC lapangannya, sehingga teman-teman perlu waspada kalau memang telat bayar di aplikasi FinPlus gitu. Nah, selanjutnya yang ke-15 adalah aplikasi Adira Finance. Ini juga punya DC lapangan, di mana biasanya orang mengajukan pinjaman di aplikasi Adira itu dengan jaminan BPKB. Dan ini juga perlu bahaya gitu, karena ada DC lapangannya. Dan yang terakhir adalah aplikasi EasyCash. Ini juga perlu dihati-hati karena memang ada DC lapangannya.